Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang maha mengetahui setiap isi hati hambanya. Tidak ada air mata yang jatuh tanpa sepengetahuannya. Tidak ada kegelisahan yang tersembunyi dari pandangannya. Tidak ada doa yang terucap lirih di dalam hati kecuali Allah mendengarnya dengan sempurna. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia pilihan yang mengajarkan kepada kita bahwa hati yang paling kuat bukanlah hati yang tidak pernah diuji, melainkan hati yang tetap bersandar kepada Allah di tengah berbagai ujian kehidupan. Sahabat namun kolbu, setiap manusia pasti pernah merasakan gelisah. Ada kegelisahan karena rezeki, ada kegelisahan karena masa depan, ada kegelisahan karena keluarga, ada kegelisahan karena kesehatan, ada pula kegelisahan yang tidak mampu dijelaskan dengan kata-kata. Seolah hati terasa penuh, namun tidak tahu apa yang sebenarnya sedang memberatkan. Sahabatku, kegelisahan adalah bagian dari kehidupan manusia. Namun Allah tidak menciptakan hati kita untuk selamanya hidup dalam kegelisahan. Allah ingin hati ini kembali tenang, kembali yakin, kembali berharap. Karena hati yang tenang akan lebih mudah melihat pertolongan Allah dibanding hati yang terus dipenuhi ketakutan. Seringkali sebelum Allah mengubah keadaan di luar diri kita, Allah terlebih dahulu mengubah keadaan di dalam hati kita, yang dahulu dipenuhi kecemasan, perlahan menjadi penuh tawakal. Yang dahulu mudah marah, perlahan menjadi lebih sabar. Yang dahulu selalu ingin mengendalikan segalanya, perlahan belajar menyerahkan urusannya kepada Allah. Subhanallah. Perubahan itu mungkin tidak langsung terlihat, namun itulah salah satu nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Sahabat namun kolbu, mari hari ini kita akan bersama-sama merenungkan 10 tanda yang bisa menjadi pengingat bahwa Allah sedang melembutkan hati kita, mengurangi kegelisahan yang selama ini membebani jiwa, lalu menggantinya dengan ketenangan yang menghadirkan keberkahan. Bukan sebagai kepastian atas sesuatu yang gaib, melainkan sebagai bahan muhasabah agar kita semakin dekat kepada Allah, semakin memperbaiki diri dan semakin yakin kepada kasih sayangnya. Semoga setiap kalimat yang kita renungkan hari ini menjadi penawar bagi hati yang lelah, menjadi penguat bagi jiwa yang hampir menyerah, dan menjadi cahaya harapan bagi siapapun yang sedang menunggu pertolongan Allah. Yang pertama, hatimu mulai lebih mudah berserah kepada Allah setelah berusaha. Sahabat namun kolbu, dahulu mungkin setiap kali menghadapi masalah, hatimu dipenuhi kecemasan, pikiran terus berputar. Tidur menjadi tidak nyenyak, karena engkau merasa harus mengendalikan semuanya sendiri. Namun perlahan terjadi perubahan yang sangat lembut. Engkau tetap bekerja, tetap berusaha, tetap memperbaiki ikhtiar, tetapi setelah itu engkau mampu berkata, "Ya Allah, aku telah melakukan apa yang mampu kulakukan. Selebihnya aku serahkan kepadamu." Kalimat itu terdengar sederhana, namun sesungguhnya lahir dari hati yang mulai mengenal hakikat tawakal. Sahabatku, Allah tidak pernah meminta kita mengendalikan hasil. Allah hanya memerintahkan kita untuk berikhtiar dengan sungguh-sungguh, lalu bertawakal kepadanya. Ketika hati mulai memahami hal ini, beban hidup terasa lebih ringan, karena kita tidak lagi memikul sesuatu yang memang bukan menjadi tugas kita. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah menyerahkan hasil kepada Allah, lebih tenang setelah berdoa, lebih damai setelah selesai berikhtiar, maka bersyukurlah. Karena boleh jadi Allah sedang menghapus sedikit demi sedikit kegelisahan yang selama ini memenuhi dadamu, dan menggantinya dengan keyakinan bahwa Allah adalah sebaik-baik pengatur kehidupan. Yang kedua, engkau tidak lagi mudah iri melihat nikmat orang lain.
sahabat namun kolbu. Salah satu sumber kegelisahan yang sering tidak kita sadari adalah membandingkan hidup dengan orang lain. Melihat orang lain berhasil, lalu merasa hidup kita tertinggal. Melihat orang lain memiliki rezeki yang luas, lalu hati menjadi sempit. Melihat kebahagiaan orang lain, lalu lupa mensyukuri nikmat yang telah Allah titipkan kepada diri sendiri. Padahal, setiap manusia memiliki jalan hidup yang berbeda. Allah tidak pernah menulis kisah yang sama untuk dua orang hamba. Ada yang diuji dengan kekurangan, ada yang diuji dengan kelapangan, ada yang dipercepat rezekinya, ada yang dipanjangkan prosesnya. Semuanya berada dalam ilmu Allah yang sempurna. Sahabatku, ketika Allah mulai menghapus kegelisahan dari dalam hati, kita tidak lagi sibuk melihat apa yang dimiliki orang lain. Kita lebih sibuk memperbaiki diri, lebih sibuk mensyukuri apa yang ada, lebih sibuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Karena kita sadar bahwa membandingkan hidup hanya akan melelahkan hati, sedangkan bersyukur akan menenangkan jiwa. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah mendoakan keberhasilan orang lain, lebih sedikit merasa iri, lebih banyak mengucapkan Alhamdulillah, maka jagalah hati itu, karena hati yang dipenuhi syukur adalah hati yang sedang Allah lapangkan. Dan hati yang lapang akan lebih mudah merasakan keberkahan dibanding hati yang dipenuhi rasa dengki. Sahabat namun kolbu, berserah diri kepada Allah dan berhenti membandingkan hidup dengan orang lain adalah dua langkah besar menuju ketenangan. Mungkin keadaanmu belum berubah, namun jika hatimu mulai berubah, sesungguhnya Allah sedang menghadiahkan nikmat yang sangat besar. Karena hati yang tenang akan mampu menghadapi ujian dengan lebih bijaksana. Dan hati yang yakin kepada Allah akan selalu menemukan alasan untuk tetap berharap. Sahabat namun kolbu, semakin seseorang mendekat kepada Allah, semakin ia menyadari bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang dibeli dengan harta. Bukan pula hadiah dari dunia, ketenangan adalah karunia Allah. Karunia Allah titipkan ke dalam hati hamba yang mau bersandar kepadanya. Karena itu, sebelum Allah memperbaiki keadaan di sekitar kita, seringkali Allah terlebih dahulu memperbaiki cara hati kita memandang kehidupan. Dan ketika hati mulai berubah, masalah yang sama tidak lagi terasa seberat dahulu. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang ketiga, doamu tidak lagi dipenuhi kepanikan, tetapi penuh harapan. Sahabat namun kolbu, pernahkah engkau menyadari perubahan dalam caramu berdoa? Dahulu mungkin setiap doa dipenuhi rasa takut, takut gagal, takut kehilangan, takut masa depan tidak sesuai harapan. Doa dipanjatkan dengan hati yang sangat gelisah, seolah-olah jika Allah tidak segera mengabulkan, segalanya akan berakhir. Namun perlahan Allah melembutkan hati, doamu tetap panjang, air matamu masih jatuh. Tetapi kini ada keyakinan yang berbeda. Engkau mulai berkata, "Ya Allah, jika ini baik bagiku, mudahkanlah. Jika bukan yang terbaik, maka gantilah dengan pilihan-Mu yang lebih baik." Subhanallah. Kalimat seperti itu lahir dari hati yang mulai percaya kepada kebijaksanaan Allah. Sahabatku, doa bukan hanya tentang meminta. Doa adalah bentuk penghambaan. Saat kita berdoa, sesungguhnya kita sedang mengakui bahwa hanya Allah yang mampu mengubah keadaan. Dan ketika hati mulai menikmati doa, bukan hanya mengejar hasil, maka saat itulah kegelisahan mulai berubah menjadi harapan. Jika hari-hari ini engkau lebih tenang setelah berdoa, lebih yakin bahwa Allah mendengar setiap permohonanmu, lebih sabar menunggu jawabannya, maka bersyukurlah. Karena Allah sedang menanamkan husnuzon di dalam hatimu. Dan hati yang berbaik sangka kepada Allah akan lebih mudah menemukan kedamaian dalam setiap keadaan. Yang keempat, engkau mulai menikmati ibadah sebagai tempat beristirahat, bukan sekadar kewajiban. Sahabat namun kolbu, ada masa ketika seseorang menjalankan ibadah hanya karena kewajiban. Sholat dikerjakan sekedar menggugurkan tanggung jawab. Zikir dilakukan dengan terburu-buru. Membaca Al-Quran terasa sebagai rutinitas.
Namun ketika Allah mulai menghapus kegelisahan, terjadi perubahan yang sangat lembut. Salat terasa menjadi tempat pulang, sujud terasa menjadi tempat mengadu, zikir menjadi penenang hati, tilawah Al-Quran menjadi cahaya yang mengusir keraguan. Sahabatku, bukankah Rasulullah SAW mencari ketenangan melalui salat? Karena ibadah bukan beban, ibadah adalah rahmat. Allah memanggil kita bukan karena Dia membutuhkan ibadah kita. Allah memanggil kita karena kitalah yang membutuhkannya. Betapa banyak hati yang awalnya gelisah menjadi tenang setelah memperbanyak sujud. Betapa banyak air mata yang berubah menjadi harapan setelah membaca ayat-ayat Allah. Betapa banyak beban yang terasa lebih ringan setelah seorang hamba menyerahkan semuanya kepada Rabb-Nya. Jika akhir-akhir ini engkau merasa rindu kepada sholat, merasa damai ketika mendengar lantunan Al-Quran, merasa hati lebih ringan setelah berzikir, maka jangan abaikan nikmat itu, karena boleh jadi Allah sedang menarikmu semakin dekat kepadanya. Dan tidak ada tempat yang lebih aman bagi hati selain berada dalam naungan kasih sayang Allah. Sahabat namun kolbu, doa yang penuh harapan dan ibadah yang menghadirkan ketenangan adalah dua tanda bahwa hati sedang mengalami perubahan yang indah. Mungkin belum semua masalahmu selesai, namun jika Allah telah menjadikan ibadah sebagai penyejuk jiwamu, sesungguhnya engkau sedang menerima karunia yang sangat besar. Teruslah menjaga sholatmu, teruslah memperbanyak doa, teruslah membaca Al-Quran. Karena hati yang harus disinari dengan mengingat Allah akan semakin kuat menghadapi berbagai ujian kehidupan. Dan dari hati yang tenang itulah Allah sering menumbuhkan berbagai bentuk keberkahan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Sahabat namun kolbu, ada satu hal yang sangat menenangkan ketika kita semakin mengenal Allah, yaitu kita mulai memahami bahwa hidup ini bukan tentang menghindari semua ujian, melainkan tentang belajar berjalan bersama Allah di dalam setiap ujian. Karena selama hati masih dekat kepadanya, tidak ada kesedihan yang benar-benar mampu menghancurkan kita. Tidak ada kegagalan yang mampu menghilangkan harapan, dan tidak ada penantian yang sia-sia. Allah selalu menyertai hamba yang terus kembali kepadanya. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang kelima, engkau lebih mudah memaafkan daripada menyimpan dendam. Sahabat namun kolbu, salah satu beban paling berat yang sering dipikul manusia adalah dendam. Dendam membuat hati lelah, dendam membuat pikiran terus kembali kepada luka yang sama. Dendam membuat seseorang sulit menikmati nikmat yang Allah berikan hari ini, karena sebagian hatinya masih terikat pada masa lalu. Namun ketika Allah mulai menghapus kegelisahan, terjadi perubahan yang sangat lembut. Kita mulai belajar memaafkan, bukan karena orang yang menyakiti kita selalu benar, bukan pula karena luka itu tidak terasa, tetapi karena kita tidak ingin hati terus menjadi tawanan masa lalu. Sahabatku, memaafkan bukan berarti melupakan semua kejadian. Memaafkan adalah menyerahkan urusan tersebut kepada Allah yang Maha Adil. Kita tidak lagi ingin membalas dengan kebencian. Kita memilih menjaga hati agar tetap bersih. Karena kita sadar, semakin lama dendam disimpan, semakin sedikit ruang yang tersisa untuk ketenangan. Bukankah Allah Maha mengetahui setiap kezaliman? Bukankah Allah Maha Adil terhadap seluruh hambanya? Maka biarkan Allah yang memberikan keputusan terbaik. Sedangkan kita fokus memperbaiki diri, fokus memperbanyak amal, fokus menjaga hati agar tidak dipenuhi kebencian. Jika akhir-akhir ini engkau mulai lebih mudah memaafkan, lebih sedikit mengingat kesalahan orang lain, lebih banyak mendoakan daripada membalas, maka bersyukurlah. Karena Allah sedang membersihkan hatimu, dan hati yang bersih akan lebih mudah dipenuhi ketenangan dibanding hati yang dipenuhi amarah. Yang keenam, engkau mulai menyadari bahwa tidak semua keinginan harus dimiliki. Sahabat namun kolbu,
Dahulu mungkin engkau berpikir bahwa kebahagiaan hanya akan datang jika semua keinginanmu terpenuhi. Harus memiliki pekerjaan tertentu, harus memiliki rumah tertentu, harus memiliki kehidupan seperti orang lain. Namun perlahan Allah mengajarkan pelajaran yang sangat indah, bahwa tidak semua yang kita inginkan benar-benar kita butuhkan. Ada keinginan yang jika Allah kabulkan justru akan memberatkan hidup kita. Ada impian yang jika Allah berikan terlalu cepat mungkin membuat kita lalai. Ada kesempatan yang terlihat indah, namun ternyata menyimpan banyak keburukan yang tidak kita ketahui. Subhanallah. Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Karena itu, ketika hati mulai mengenal Allah, ia tidak lagi memaksa semua keinginannya menjadi kenyataan. Ia mulai berkata, "Ya Allah, aku memohon yang terbaik menurut ilmu-Mu." Sahabatku, kalimat itu bukan tanda menyerah. Justru itulah puncak keyakinan kepada Allah. Karena kita percaya, pilihan Allah selalu lebih baik daripada pilihan kita sendiri. Jika hari ini ada sesuatu yang belum Allah berikan, jangan buru-buru menganggapnya sebagai penolakan. Boleh jadi, itulah bentuk perlindungan Allah. Dan jika suatu hari Allah menggantinya dengan sesuatu yang berbeda, percayalah, Allah tidak pernah mengganti sesuatu kecuali dengan hikmah yang lebih besar. Jika akhir-akhir ini engkau mulai lebih mudah menerima kenyataan, lebih sedikit memaksa kehendak, lebih sering berkata, "Cukuplah apa yang Allah pilihkan," maka bersyukurlah, karena Allah sedang memenuhi hatimu dengan rasa ridho, dan hati yang ridho akan merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan oleh kata-kata. Sahabat namun kolbu, memaafkan dan belajar ridho terhadap ketetapan Allah adalah dua langkah besar menuju hati yang damai. Mungkin perjalananmu masih panjang, mungkin masih ada doa yang belum menemukan jawabannya. Namun jika Allah telah membersihkan hatimu dari dendam dan menggantinya dengan keridhaan, sesungguhnya Allah sedang menghadiahkan kenyataan yang tidak dapat dibeli oleh dunia. Teruslah memperbanyak istighfar, teruslah menjaga sholat, teruslah memperbaiki akhlak, karena hati yang lembut, lapang dan ridho akan lebih mudah dipenuhi cahaya iman serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat namun kolbu, dalam perjalanan hidup, Allah tidak selalu menghilangkan ujian yang kita hadapi. Namun Allah mampu mengubah cara hati kita menghadapi ujian itu. Dahulu, masalah yang kecil terasa sangat berat. Ucapan orang lain mudah melukai. Kegagalan terasa seperti akhir dari segalanya. Namun ketika Allah mulai menanamkan ketenangan, hal-hal yang dahulu membuat hati begitu gelisah perlahan kehilangan kekuatannya. Bukan karena kita menjadi lebih hebat, melainkan karena Allah sedang menguatkan hati kita dengan cahaya iman. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang ketujuh, engkau mulai lebih fokus memperbaiki diri daripada mengkhawatirkan masa depan. Sahabat namun kolbu, salah satu penyebab terbesar kegelisahan adalah terlalu sibuk memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika usahaku tidak berhasil? Bagaimana jika rezekiku semakin sempit? Bagaimana jika masa depanku tidak seperti yang kuharapkan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di dalam pikiran, menguras tenaga, menghilangkan semangat, bahkan membuat seseorang sulit menikmati hari ini. Namun ketika Allah mulai menghapus kegelisahan, terjadi perubahan yang sangat indah. Kita mulai memahami bahwa masa depan berada di tangan Allah. Sedangkan hari ini adalah amanah yang harus kita jalani sebaik mungkin. Sahabatku, orang yang terus mengkhawatirkan masa depan seringkali lupa memperbaiki dirinya hari ini. Padahal, hari esok dibangun oleh amal yang kita lakukan saat ini. Jika hari ini kita menjaga sholat, hari ini kita bekerja dengan jujur, hari ini kita memperbanyak istighfar, hari ini kita memperbaiki akhlak, maka kita sedang menanam benih-benih kebaikan untuk masa depan. Allah tidak meminta kita mengetahui apa yang akan terjadi esok. Allah meminta kita menjadi hamba yang bertakwa hari ini. Jika akhir-akhir ini engkau lebih menikmati proses memperbaiki diri, lebih rajin belajar,
lebih tekun beribadah, lebih sedikit menghabiskan waktu untuk mencemaskan sesuatu yang belum tentu terjadi, maka bersyukurlah. Karena Allah sedang mengarahkan hatimu kepada jalan yang benar. Dan hati yang sibuk memperbaiki diri akan lebih mudah merasakan ketenangan daripada hati yang sibuk dikuasai kekhawatiran. Yang kedelapan, engkau mulai menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang sederhana. Sahabat namun kolbu, ada masa ketika manusia mengira bahwa kebahagiaan harus selalu datang dalam bentuk yang besar, harus memiliki rumah yang megah, harus memiliki kendaraan yang mewah, harus memiliki harta yang melimpah, harus selalu berhasil dalam segala hal. Namun perlahan Allah mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati justru sering hadir dalam hal-hal yang sederhana. Menikmati secangkir teh hangat bersama keluarga, mendengar tawa anak-anak, melihat kedua orang tua tersenyum, merasakan damainya sholat subuh, membaca Al-Quran di pagi hari, mendengar suara hujan yang menenangkan, menyaksikan matahari terbit sambil mengucapkan syukur kepada Allah. Subhanallah, betapa banyak nikmat yang dahulu kita lewatkan karena terlalu sibuk mengejar sesuatu yang belum kita miliki. Sahabatku, ketika hati mulai sembuh dari kegelisahan, ia tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada banyaknya harta. Ia mulai menemukan kebahagiaan dalam kedekatan kepada Allah, dalam keluarga yang masih berkumpul, dalam tubuh yang masih sehat, dalam kesempatan untuk memperbaiki diri, dalam waktu yang masih Allah berikan untuk bertaubat. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah tersenyum, lebih menikmati kesederhanaan, lebih bersyukur atas hal-hal kecil, maka jangan anggap itu sebagai sesuatu yang biasa, karena boleh jadi itulah tanda bahwa Allah sedang memenuhi hatimu dengan ketenangan yang selama ini engkau cari. Dan ketenangan seperti itu adalah rezeki yang nilainya jauh melebihi banyak kenikmatan dunia. Sahabat namun kolbu, fokus memperbaiki diri dan mampu menikmati nikmat-nikmat sederhana adalah dua tanda bahwa hati sedang bertumbuh menuju kedewasaan iman. Mungkin dunia di sekelilingmu belum berubah, namun jika cara hatimu memandang dunia telah berubah, maka sesungguhnya Allah sedang menghadiahkan kehidupan yang lebih damai. Teruslah menjaga syukurmu, teruslah menjaga ibadahmu, teruslah memperbanyak zikir. Karena hati yang dipenuhi rasa syukur akan selalu menemukan alasan untuk bahagia. Dan hati yang dekat kepada Allah akan selalu menemukan ketenangan, bahkan ketika ujian belum sepenuhnya berakhir. Sahabat namun kolbu, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita hingga akhir renungan hari ini. Semoga setiap pelajaran yang telah kita renungkan bersama menjadi jalan bagi hati kita untuk semakin dekat kepada Allah, semakin lapang dalam menerima takdirnya, dan semakin yakin bahwa setiap ketetapannya selalu mengandung kasih sayang yang mungkin belum sepenuhnya kita pahami. Mari kita lanjutkan dengan dua tanda spiritual terakhir. Yang kesembilan, engkau mulai lebih banyak mengingat Allah daripada tenggelam dalam kekhawatiran. Sahabat namun kolbu, ada masa ketika pikiran kita dipenuhi oleh berbagai kekhawatiran. Bagaimana jika usahaku gagal? Bagaimana jika rezekiku tidak cukup? Bagaimana jika penyakit ini tidak kunjung sembuh? Bagaimana jika masa depanku tidak sesuai harapan? Semakin banyak pertanyaan itu memenuhi hati, semakin berat pula langkah yang kita rasakan. Namun ketika Allah mulai menghapus kegelisahan, tidak terjadi perubahan. Akan terjadi perubahan yang sangat indah. Setiap kali rasa cemas datang, lisan mulai terbiasa mengucapkan, Hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwata illa billah, astaghfirullah. Dan tanpa disadari, hati menjadi lebih ringan. Mengapa? Karena zikir mengingatkan kita bahwa kita memiliki Rob yang maha kuasa, Rob yang tidak pernah tidur, Rob yang tidak pernah lalai, Rob yang mengetahui setiap kebutuhan hambanya. Sahabatku, ketika hati dipenuhi dengan mengingat Allah, kekhawatiran tidak lagi menjadi penguasa. Bukan berarti semua masalah langsung hilang, namun hati menjadi lebih kuat dalam menghadapinya.
Allah berfirman bahwa dengan mengingatnya hati menjadi tentram. Betapa agung janji ini. Ketenangan sejati bukan datang karena dunia menjadi sempurna. Ketenangan datang karena hati mengenal pencipta dunia. Jika akhir-akhir ini engkau lebih sering berzikir saat menghadapi masalah, lebih memilih berwudu ketika emosi, lebih memilih bersujud ketika gelisah, maka bersyukurlah. Karena Allah sedang mengganti kegelisahanmu dengan ketenangan yang bersumber dari kedekatan kepadanya. Dan ketenangan seperti itu tidak akan mampu diberikan oleh dunia. Yang ke-10, engkau mulai yakin bahwa semua ketetapan Allah selalu mengandung kebaikan. Sahabat namun kolbu. Inilah salah satu tanda hati yang benar-benar mulai dikuatkan oleh Allah. Bukan ketika semua doa telah terkabul, bukan ketika semua masalah telah selesai, tetapi ketika hati mampu berkata, "Ya Allah, aku belum memahami seluruh rencanamu, namun aku percaya bahwa Engkau tidak pernah menzolimi hamba-Mu." Kalimat itu lahir dari perjalanan yang panjang, dari luka yang perlahan disembuhkan, dari air mata yang berubah menjadi doa, dari penantian yang berubah menjadi pelajaran, dari kegagalan yang berubah menjadi kedewasaan. Sahabatku, orang yang telah sampai pada keyakinan ini tidak lagi mudah hancur oleh keadaan. Ketika diberi nikmat, ia bersyukur. Ketika diuji, ia bersabar. Ketika kehilangan, ia tetap berharap. Ketika berhasil, ia tetap rendah hati. Karena ia memahami bahwa seluruh hidupnya berada dalam bimbingan Allah yang maha bijaksana. Ia tidak lagi berkata, "Mengapa hidupku seperti ini?" Tetapi ia berkata, "Ya Allah, jadikan setiap ketetapan-Mu sebagai jalan yang mendekatkanku kepadamu." Subhanallah, betapa damainya hati yang telah sampai pada tingkatan ini. Jika akhir-akhir ini engkau mulai lebih mudah menerima takdir, lebih percaya kepada kebijaksanaan Allah, lebih sedikit memprotes keadaan, dan lebih banyak berdoa agar diberi kekuatan menjalaninya, maka bersyukurlah. Karena Allah sedang membangun hatimu menjadi tempat yang layak dipenuhi cahaya iman, kesabaran, dan keberkahan. Sahabat namun kolbu, hari ini kita telah bersama-sama merenungkan 10 tanda yang mengingatkan bahwa Allah sedang menghapus kegelisahan dari hati seorang hamba. Kita belajar untuk berserah diri setelah berikhtiar. Kita belajar berhenti membandingkan hidup dengan orang lain. Kita belajar memanjatkan doa dengan penuh harapan. Kita belajar menjadikan ibadah sebagai tempat beristirahat. Kita belajar memaafkan agar hati kembali lapang. Kita belajar ridho terhadap ketetapan Allah. Kita belajar lebih fokus memperbaiki diri daripada mencemaskan masa depan. Kita belajar menemukan kebahagiaan dalam nikmat-nikmat yang sederhana. Kita belajar memperbaiki zikir agar hati semakin tentram. Dan akhirnya, kita belajar mempercayai bahwa setiap keputusan Allah selalu mengandung hikmah yang terbaik. Sahabatku, mungkin hari ini engkau masih memikul beban, masih memiliki utang yang ingin dilunasi, masih menunggu pekerjaan yang lebih baik, masih berdoa agar keluarga dipenuhi ketenangan, masih berharap agar Allah membukakan pintu rezeki yang halal dan penuh keberkahan. Jangan berhenti berharap, karena selama Allah masih memberimu kesempatan untuk bersujud, masih memberimu kesempatan untuk berdoa, masih memberimu kesempatan memperbaiki diri, berarti Allah belum menutup pintu rahmat-Nya. Jangan hanya meminta agar ujian segera diangkat, mintalah pula agar Allah menguatkan hatimu, karena hati yang kuat akan mampu menghadapi ujian, dan hati yang dekat kepada Allah akan mampu melihat cahaya harapan bahkan ketika keadaan masih tampak gelap. Teruslah menjaga salatmu, teruslah memperbanyak istighfar, teruslah membaca Al-Quran, teruslah berbakti kepada kedua orang tua, teruslah bersedekah sesuai kemampuan, teruslah menjaga kejujuran dalam mencari nafkah, teruslah menebarkan kebaikan kepada siapapun yang Allah pertemukan denganmu. Karena boleh jadi bukan keadaanmu yang pertama kali Allah ubah, melainkan hatimu. Dan ketika hati telah dipenuhi ketenangan, Allah akan memampukanmu menjalani kehidupan dengan cara yang jauh lebih indah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati kita hati yang selalu tenang ketika mengingatnya,
menjadikan jiwa kita dipenuhi rasa syukur, menguatkan langkah kita dalam kesabaran, melapangkan dada kita dalam menerima takdir, menganugerahkan kepada kita rezeki yang halal, luas, baik dan penuh keberkahan, menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mengampuni dosa-dosa kita, menerima seluruh amal ibadah kita, menguatkan kita hingga akhir hayat dalam keimanan, dan mempertemukan kita kelak bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Namun Kolbu, jika renungan hari ini menguatkan hati Anda, mari kita bersama-sama menyebarkan manfaat kepada lebih banyak saudara kita. Jangan lupa tekan tombol like agar semakin banyak orang yang kembali menemukan ketenangan, memperkuat tawakal, dan yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang terus berharap kepadanya. Tuliskan di kolom komen, "Ya Allah, hilangkan kegelisahanku, lapangkan dadaku, kuatkan imanku, berkahi rezekiku, dan jadikan hatiku selalu tenang dalam mengingat-Mu." Semoga doa sederhana itu menjadi pengingat bahwa ketenangan adalah anugerah yang sangat berharga, dan Allah selalu mampu mengganti kegelisahan dengan kedamaian bagi hamba yang terus kembali kepadanya. Share video ini kepada keluarga, sahabat, dan siapa saja yang sedang menghadapi kecemasan atau ujian hidup, agar mereka kembali memiliki harapan, kekuatan, dan keyakinan bahwa rahmat Allah selalu lebih besar daripada segala kegelisahan. Dan jangan lupa subscribe channel Namun Kolbu agar kita dapat terus belajar bersama memperkuat iman, memperdalam tawakal, memperbanyak syukur, serta mengambil hikmah dari setiap perjalanan kehidupan yang Allah tetapkan. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, menjaga hati kita dalam cahaya hidayah-Nya, melimpahkan rezeki yang halal, luas dan penuh keberkahan, serta menutup usia kita dengan husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.